Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah kita dikaruniai kesempatan untuk bersama-sama lagi di Tausiah Sore. Seperti biasa hari Kamis bersama dengan Ustadz Zain Al-Hadi yang akan mengisi tabung jiwa kita dengan hal-hal yang membuat kita semakin mampu menjadi hamba Allah sebagaimana yang diinginkan Al-Quran. Baik, kita sapa beliau, sudah ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sehat ya Ustaz? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, selama ini kan kami sangat rindu sekali dengan ampunan Allah. Bagaimana kalau bahasan sore ini membantu kami untuk lebih mampu menjemput atau memperoleh ampunan Allah. Ya. Alhamdulillah, jadi ikhwan akhwat, sebagaimana yang kita harapkan, kerinduan kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mendapatkan jalan lebih mudah dengan menyimak tausiah kita di sore hari ini. Sekarang kita simak tausiah sore hari ini dengan telinga jiwa. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih, syukur, puji, sembah, sujud, ruku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang mengadakan kita dari tidak ada, yang menghidupkan kita dari tidak hidup. Dialah satu-satunya Tuhan yang mengadakan kita sekarang menjadi ada. Dialah yang memelihara dan menjamin kebutuhan kita, makanan, minuman dari perut ibu lahir sampai sekarang ini. Dialah yang memelihara dan menyelamatkan kita. Dia pula yang membimbing kita sehingga bertemu sekarang ini. Kita jumpa dalam rangka apa? Mempelajari agama Allah, dalam rangka belajar mengenal Allah, belajar mencintai Allah. Kita punya cinta, semua yang lahir punya cinta, itu fitrah. Kita mau berikan cinta kita kepada siapa? Kepada mobil, mobil tidak mencintai kita. Pada benda-benda itu, pangkat, semua harta, mereka benda-benda itu tidak mencintai kita. Cintai manusia boleh, tapi manusia pun tidak bisa membuat apa-apa, membalas apapun untuk kita. Allah yang harus kita cintai. Itulah orang muslim dan mukmin. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman sangat berat cinta pada Allah. Karena cinta pada Allah nantilah bisa mencintai yang lain. Memang kita tidak bisa berbuat kebaikan apapun tanpa cinta. Tidak bisa sholat dengan baik tanpa mencintai Allah. Tidak bisa berpuasa dengan baik tanpa mencintai Allah. Tidak bisa berbuat baik di rumah tangga tanpa mencintai Allah. Kuncinya semua adalah cinta kepada Allah. Dialah yang kita cintai, dan dia akan membalas cinta kita dengan kebaikan yang luar biasa banyaknya. Kini marilah kita membahas apa yang harus kita bahas. Kebutuhan yang paling kita butuhkan ialah maghfirah, ampunan Allah. Dan Allah sudah tebar itu ampunan. Kita harus jemput mengambilnya. Jadi topik kita sekarang menjemput maghfirah atau menjemput ampunan Allah. Sebelumnya kita bersalawat kepada Nabi. Salawat kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad serta keluarganya dan sahabatnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya ulang sedikit mengenai Assalamualaikum. Assalamualaikum ini menurut saya, hemat saya, bukan sekedar doa. Tidak diawali dengan Allahumma. Tapi Assalamualaikum ini sebenarnya adalah pernyataan sikap. Jadi apa? Pernyataan sikap. Apa sikap? Salam. Saya muncul bertausiah ini. Kita di rumah, di kantor, dimanapun memberi salam, artinya bahwa kita berjanji menyatakan sikap bahwa kita hanya menyebar perdamaian. Selamat. Salam. Pemirsa, pendengar semuanya, salam. Tidak mungkin keluar dari lidah saya kata-kata
provokasi atau perintah membunuh, membenci sana, membenci sini. Insya Allah tidak. Kita terikat dengan kata-kata Assalamualaikum. Hanya menyampaikan kedamaian, ketentraman, kesatuan. Assalamualaikum. Pendengar dan pemirsa, damai. Selamat kita insya Allah. Sebarkan kedamaian. Warahmah, kasih sayang. Wabarakah, menyebar kebaikan. Dari tangan kita keluar kebaikan, manfaat untuk orang banyak. Dari lisan kita kebaikan, manfaat untuk orang banyak. Dari seluruh kita, dari pemikiran kita semua, dikeluarkan segala salam, segala rahmah, segala barokah. Suami pulang bawa barokah, bawa rezeki. Pak sate juga boleh, bawa buah, bawa rezeki, bawa uang, bawa sebagainya. Jangan pulang bawa penyakit. Jangan pulang bawa marah. Insya Allah, untuk meraih maghfirah Allah, marilah kita bahas. Juga ada beberapa syarat. Sebab maghfirah inilah yang paling kita butuhkan. Ampunan Allah, ridho Allah. Kalau bisa jangan mati dulu kalau belum dapat ridho Allah, belum dapat maghfirah, jangan. Berdoalah. Kalau sudah dapat maghfirah, matilah, tidak apa-apa. Maksudnya apa? Raih. Mari kita bahas dari surat Al-Imran ayat 133, 134, 135, 136. Quran ini diturunkan Allah untuk dipahami, kemudian diamalkan. Quranlah kitab suci yang paling benar. Tidak ada salah, satu titik pun tidak ada salah, satu huruf pun tidak ada salah. Dari awal sampai akhir. 1400 tahun. Tidak ada satu manusia pun di dunia bisa menyalahkan isi Al-Quran. Sampai sedetik ini. Yang pandai berbahasa Arab itu banyak non-muslim. Munjidnya kamus bahasa Arab itu bukan George Zaidan, tidak muslim. Sastra Arab nomor 1 tidak muslim. Banyak. Mereka tidak bisa mengkritik atau menyalah isinya kah, faktanya kah, kalimatnya pun, kata-katanya pun tidak bisa dikatakan oh ini kalimat sudah kuno, tidak ada. Semua masih terbaik hingga saat ini. Inilah bukti dia mukjizat. Maka itu pegangan kita satu-satunya, pegang erat, gigit dengan taringmu. Di hadis itu ada Al-Quran. Karena di akhir zaman ini banyak fitnah, pemutar balik fakta, pemalsuan tafsir, pemalsuan kitab-kitab, banyak sekali sudah terjadi. Kasihan pembohong-pembohong bernama, banyak sekali ayat-ayat dirubah untuk kepentingan politik-politik semua ini, diputar balik semuanya. Ya, jadi jalan satu-satunya, dan menurut wasiat Nabi juga, pegang teguh Al-Quran. Di hadis sampai dikatakan uddu alaiha bin nawajiz, gigit dengan taringmu. Ya jangan gigit beneran, itu kan bahasa kias. Maksudnya pegang erat-erat, jangan menyimpang dari Al-Quran. Mana bisa mengamalkan kalau tidak paham? Jadi paham dulu. Seperti tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kecil sampai 2 bulan yang lalu, setahu saya itu mengucap salam sekedar berucap Assalamualaikum, Assalamualaikum, kan gitu. Kumsalam, sudah beres. Bodoh saya waktu itu. Tidak mengerti, hanya mengucap tanpa memahami apa maksudnya. Baru 2 bulan ini paham bahwa maksudnya itu berjanji, pernyataan sikap bahwa saya hanya memberi salam, memberi damai. Saya jadi lurah menyebar damai, saya jadi ustadz menyebar damai, saya jadi tentara menyebar damai, keselamatan, jadi polisi menyebar damai, keselamatan, assalamualaikum. Kalau tidak mau menyebar kebaikan, kedamaian, keselamatan, ya selamat pagi, selamat siang saja, selamat malam gitu. Nah itulah, jadi saya bodoh 2 bulan yang lalu, tidak ngerti apa yang saya ucapkan, tidak paham apa yang saya ucapkan setiap saat. Baru 2 bulan ini, alhamdulillah, baru tahu. Nah tahunya ini insya Allah dibagi-bagilah, beritahulah semua umat Islam. Assalamualaikum itu pernyataan sikap bahwa kita itu menyebar perdamaian. Jadi tidak ada satu ajaran Islam pun yang galak-galak, itu nggak ada. Bunuh-bunuh, kafir, menyerang-menyerang. Ya begitulah, masa lalu sudah berlalu, semoga Allah ampuni. Sekarang kita paham, kita amalkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Indah kali. Apalagi bapak tuh, suami pulang ke rumah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wahai istriku, bahasa Indonesianya nih, tafsirnya lah.
istriku, anakku, kakakku, adikku, siapapun yang di rumah ini, tenanglah. Aku muslim hanya pulang membawa salam, membawa damai. Enggak marah-marah lagi lah. Tidak mengamuk-ngamuk apalagi, enggak. Marah juga enggak. Damai sudah. Salam kita. Warahmah, aku pulang bawa kasih sayang. Tidak ada kebencian lagi. Wabarakah, bawa berkah nih rezeki dari Allah, rezeki halal. Indahlah. Istri pun demikian pun. Pada suaminya, anaknya. Salam papa, salam bapak, salam suamiku, damai. Begitu. Ulangannya insya Allah tidak lupa. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Al-Imran 133. Wasari'u artinya bersegeralah, bergegaslah, cepat-cepat raih, jemput maghfirah, ampunan Allah. Berarti Allah sudah siapkan. Tapi harus dijemput. Jemputnya bukan di mana, bagaimana menjemputnya. Nanti akan dijelaskan bagaimana cara menjemput ampunan. Inilah kunci surga. Kuncinya la ilaha illallah. Ini karcis masuk, atau pin pembuka. Gimana tuh? Maghfirah, ampunan, amnesti. Kenapa ya? Kenapa Allah sediakan ampunan? Karena Allah tahu semua kita bersalah, semua kita berdosa. Rabbana innana zolamna anfusana. Ya Allah, kami menzalimi diri sendiri. Fa in lam taghfir lana, jika tidak engkau ampuni, lanakunanna minal khasirin. Pastilah kami akan rugi. Pastilah hidup kami akan berantakan. Semua kita yang maksum Nabi Muhammad, nabi-nabi, semua kita menzalimi diri. Jadi Allah tahu kita membutuhkan maghfirah, dan sebelum kita minta, Dia sudah sediakan dan disuruh ambil. Wasari'u, segeralah, cepatlah, jemput itu ampunan. Nah, jadi ampunan tidak turun begitu saja, harus kita jemput. Semua ini, jangan cuma minta ampun diam di kamar, diam di rumah, tidak berbuat apa-apa, ya tidak bisa. Harus dijemput ampunan. Kenapa? Kita berdosa. Berapa banyak dosa kita juga, yang sengaja, yang tidak sengaja, banyak kesalahan-kesalahan. Otak yang kotor, hati yang penuh kejelekan, akal yang kalah sama hawa nafsu. Hawa nafsu yang nakal itu lebih kita hormati daripada akal, lebih kita gunakan daripada akal. Astagfirullahaladzim. Pendapat manusia kadang lebih kita dahulukan daripada firman Allah. Firman Allah seharusnya nomor satu, yang paling dihormati, yang paling diikuti. Al-Quranul Karim, Quran suci. Masari'u ila maghfiratin. Allah Rahman Rahim. Allah lembut, baiknya luar biasa. Dia mau ngasih ampunan, Dia suruh ambil. Pasti dikasih, Dia suruh kok. Tapi kalimat jadi bukan dia bilang Dia tumpahkan, Dia berikan, tidak. Jemput, sari'u, bangkit, bangun, raih itu maghfirah, ampunan Allah, dari doa Allah di situ. Dari siapa itu? Dari Rabbikum. Siapa Rabbikum? Yang mencipta, yang memelihara, yang menjamin rezeki, yang menjamin keselamatan, yang paling menyayangi, luar biasa sayangnya. Siapa Dia? Allah. Silakan. Sudahkah kita ini meraih, mengambil ampunan? Tidak cukup dengan istighfar saja, istighfar juga, tapi ambil, jemput. Nanti disebut di mana menjemputnya. Dan apalagi? Dua, suruh ambil. Raih, sudah dikasih, sudah dibikin, dan sudah disiapkan. Maghfirah, ampunan sudah disiapkan. Sudah banyak ditabur, tinggal jemput, raih. Apalagi? Wa jannatin, surga. Disediakan sudah ada, sudah disediakan. Suruh ambil. Nanti masuk, ambil kuncinya.
Gimana itu? Kalau di sini ada hotel, jangan lagi bintang 5 ya, ada bintang 5. Bikinlah hotel bintang 10, 20 gitu. Ada, terus diumumkan. Disediakan untuk 100.000 orang tinggal di hotel ini. Hotelnya panjangnya dari sini ke Bogor gitu. Boleh tinggal di situ 100 tahun. Nggak bayar. Berebut nggak? Berebut nggak, antri nggak? Disuruh berjemur dulu, mau kan? Mau kan? Mau korban, mati-matian mau untuk bisa tinggal di hotel itu gratis. Allah sekarang katakan, Allah sudah kusediakan surga yang luasnya seluas langit-langit, berapa ribu langit, berapa banyak langit, berapa bumi. Artinya apa? Itu menyebut kebanyakan seperti maksudnya apa? Surga yang ruangnya tanpa batas, waktunya tanpa batas. Anda boleh menetap di surga itu tanpa batas waktu, tanpa batas ruang. Gimana tanpa batas ruang? Tidak ada akhirat, tidak ada sekatan. Semua indah. Semua harum. Udara yang sejuk. Tidak ada panas menyengat, tapi agak terang. Ada disebut itu dalam kitab-kitab dalam Quran juga. Tidak berkeringat. Apalagi? Anda menjadi gagah, pria-pria gagah, ganteng. Gantengnya tidak berhenti, proses kegantengannya terus tanpa henti. Yang wanita cantik, cantiknya terus tambah cantik, tidak ada hentinya. Aduh, nggak mau kan, aneh. Padahal di sini bolak-balik ke salon pengen cantik, nggak cantik-cantik ya tetap segitu. Cuma kasih cat lah. Di sana disediakan apa yang manusia ingini. Awet muda di sana, di sini nggak mungkin. Gagah dan cantik di sana juga. Sehat terus tanpa sakit di sana juga. Senang terus tanpa sedih di sana juga. Mesra terus tanpa ribut di sana juga. Semua apa yang diingini manusia adanya di sana. Kenapa tidak mau? Kalau maaf loh, saya bertanya sekarang, mendengar dan termisah sekarang, boleh jawab dalam hati, mau kan? Mau kan? Nah, udah siap-siap. Ya jalannya harus tahu, Siratal Mustaqim. Ada banyak yang mau ke surga, tapi surganya di Siratal Mustaqim, dia jalan ke Maghdub. Nah, sampai-sampailah. Baik, kita lanjut. Kemudian ayatnya menyatakan apa? Uiddat lil muttaqin. Jadi satu tadi yang kita mesti tahu, merebut maghfirah. Kenapa? Karena kita menzalimi diri. Arti menzalimi diri itu apa? Maksiat. Setiap orang maksiat itu merugikan dirinya. Tuhan tidak rugi, siapapun tidak rugi. Dia sendiri yang rugi. Maka disebut bermaksiat itu menzalimi diri. Tidak sayang sama dirinya. Rugi segala-gala, kesehatan di dunia, belum lagi di akhirat. Semua maksiat itu merugikan. Maka disebut menzalimi diri. Satu itu. Kedua di sini apa? Minta ampun dari siapa? Dari sang pemelihara yang sangat menyayangi. Yang selalu mengusap-usap pala kita, hanya kita tidak berasa. Karena pala rohani yang diusap. Sayang. Diusap sering. Pala rohani kita itu. Tak terasa. Ini pala materi ini yang menutupi. Disayang kita ini. Siapkan surga tanpa batas. Uiddat, sudah diciptakan dan sudah ada. Sudah ada. Sudah tertulis masing-masing nama-nama Anda di sana itu. Bukan hanya di surga, di alam barzah pun orang-orang yang baik sudah disediakan tempat tinggalnya, tempat transitnya itu. Dengan namanya tertulis di situ. Orang tua kita yang di sana itu melihat rumah kita itu. Ada nama kita di situ, ini tempat anakku. Kok bagus betul apa amalnya anaknya itu. Sudah senang gitu orang tuanya. Tahu semua itu terbuka di alam sana, itu alam terbuka. Tidak ada lagi sekatan. Kita di sini disekat oleh tubuh, sekat oleh dinding. Di balik dinding apa nggak tahu, di balik waktu nggak tahu, apa yang terjadi nggak tahu, semua apa. Nah sampai di alam barzah semua terbuka. Maka itu orang yang tidak ibadah nangis-nangis menyesal setelah melihat kenyataan bahwa hidup itu berlanjut, tidak mati. Dia nampak bayang-bayang Allah. Dia betul-betul menyaksikan, merasakan Allah itu pengasih penyayang. Malu dia, nangis-nangis itu.
menyesal, banting-banting diri. Bukan Allah yang siksa dia menyesal. Aduh, kenapa nggak menyesal di sini saja? Minta ampunan, ditawarin lagi itu. Wasari'u ila maghfirati. Cepatlah raih ampunan Allah. Menunggu apa lagi? Nanti datangnya mendadak. Di jalan tol bisa saja ditabrak dari belakang, kita mati. Di pesawat bisa jatuh, kapal laut bisa tenggelam, di mana-mana, di tempat tidur bisa serangan jantung. Kenapa kita tidak sayang pada diri kita? Kenapa tidak menyelamatkan diri kita? Kok yang disayang badannya yang bakal jadi bangke itu, dikasih makan, suruh istirahat, di olahraga semua, raganya bakal dimakan cacing. Asli diri kita ini ruh. Mintalah ampunan, insya Allah. Allah berfirman, Nabi ibadi innani nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim. Kabar-kabarkan, sebar-sebarkan berita ini, kasih tahu hamba-hambaku, kata Allah, aku ini Tuhan pengampun yang menyayangi. Sekedar mengucapkan astagfirullahaladzim kok keberatan, kemudian menjemput. Nah, ini jemputannya ini nanti akan ada setelah ini, ayat selanjutnya. Astagfirullahalazimnya gampang itu. Silahkan, harus dengan ucapan juga astagfirullahalazim. Nabi sehari 100 kali kok. Astagfirullahalazim. Sering-sering kita ini banyak salah, banyak dosa. Semua ustadz pun kita ini dalam tausiah juga kadang-kadang salah lidah, salah milih kata, mungkin ada yang merasa tersinggung. Kita mohon dimaafkan. Kita manusia biasalah, ya. Mudah sekali salah, maka itu minta ampun Allah, minta maaf kepada sama manusia lah. Seperti itu. Uiddat lil muttaqin, sudah disediakan untuk orang yang bertakwa. Kemudian alat selanjutnya, kalimat tadi apa? Uiddat lil muttaqin. Artinya apa? Surga itu disiapkan, disediakan, sudah disediakan untuk orang yang bertakwa. Nah, yang bertakwa itu ciri-ciri orang bertakwa, identitas orang bertakwa banyak. Tapi yang di sini yang disebut Allah untuk mendapat ampunan dan dapat surganya disebut yang bertakwa yang macam apa, yang bagaimana? Satu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang mengeluarkan sebagian hartanya pada saat dia lapang, kaya, wadharra, pada saat dia sedang sempit, sedang miskin pun sedikit itu pun masih dibagi kepada tetangga atau pemilik yang lebih kurang dari dia, yang kekurangan. Luar biasa. Jadi kalau sedang lapang bersedekah bagus sekali, wajar. Tapi ketika dia sedang punya sedikit pun masih membagi kepada yang lain, itu yang luar biasa. Sediakan ampunan. Nah, ini buat orang seperti ini yang sudah disiapkan ampunan, tinggal jemput. Ini jemputannya nih, menjemputnya dengan bersikap seperti ini. Ini sudah dapat ini. Baru satu ya, ada 3 di ayat ini. Sepertiga sudah dapat, sudah melangkah sepertiga menuju menjemput ampunan dan kunci surga. Mengambil kunci hotel, tinggal di hotel 100.000 tahun, mau tuh? 10 tahun mau juga. Suruh berjemur juga mau. Ini abadi di surga ini, abadi, tanpa batas waktu, tanpa batas ruang. Jadi surganya juga luas, pergilah mau kemanapun. Makanan ngikutin, semua persiapan ngikutin. Jadi pergi surga jangan bawa tas, koper-koper segala macam, bak selimut, tak laku selimut sini itu. Sudah ada di sana sutra yang luar biasa, lembutnya. Begitu. Bagaimana ini? Menjemput apa tadi? Ampunan dan kunci surga. Satu apa tadi? Orang yang bertakwa, yang muttaqin. Yang muttaqinnya macam apa? Yang bagaimana? Yang bisa memberi ketika dia kaya lapang, pun ketika dia miskin masih memberi juga sebagian. Luar biasa. Pantas dia dapat kunci surga, dapat ampunan. Gimana nih? Semua niat ya? Niat saja. Dah, insya Allah. Tidak berat itu. Ya punya 100.000 kan, 10.000 boleh juga, 20.000 keluarin, wajar. Siapa yang menilai? Allah.
Wah, dia sayang itu. Kita membela hambanya itu dia sayang. Kita mesti mengerti yang namanya ibadah itu dua. Vertikal, ibadah hubungan dengan Allah, sholat dan sebagainya. Horizontal itu apa? Baik kepada hamba Allah, berbuat baik. Apapun kebaikan, sekecil apapun kita berikan kepada hambanya, Allah sayang, kita akan dibalas. Itu. Jadi nggak ada di ajaran Islam itu galak-galak, ngancam-ngancam, mana ada. Nabi aja tidak pernah begitu. Kasih sayang, menebar kebaikan, kurban, dagingnya suruh bagian masyarakat, bukan dikirim ke langit sana. Emangnya sesajen? Allah tidak butuh apa-apa dari manusia. Dia suruh kita berbuat baik untuk hambanya, dia yang akan membayar, dia akan membalas. Begitu. Sudah ya, satu, mudah-mudahan kita tidak lupa ya. Alladzina yunfikun, menginfak, memberi nafkah. Alladzina, mereka yang yunfikun, fissarra, dikala lapang, waddara, dikala dia sedang sempit juga masih menolong orang. Satu itu. Dua, ini ayat Quran. Wal kaziminal ghaidh. Mereka yang bisa menahan emosi, tidak suka ngamuk, tidak suka marah, apalagi membentak. Ia lebih suka memaklumi dan memaafkan. Wal kaziminal ghaidh. Mungkin dia dirugikan, mungkin dia telan saja, dikafirkan, dia telan saja. Dia dikafirkan orang itu, saya ada teman saya dikafirkan. Dia senyum-senyum, tenang saja, dia maafkan. Tidak apa, mereka tidak tahu siapa saya. Bila saya kenal orang itu sholat malam, tiap malam dia sholat malam, ibadah. Dan saya tahu dia punya uang berapa, dibagikan orang banyak. Tapi dia dikafirkan. Saya kenal orang itu, pemaaf, luar biasa baiknya. Dia tidak pernah marah dan tidak benci kepada yang mengkafirkan. Subhanallah. Dapat rezeki lebih dari separuh dibagikan ke orang lain, pada muslimin. Karena itu berhati-hati. Wal kaziminal ghaidh. Orang yang menelan getir, pahit, pedas, telan dari perlakuan-perlakuan saudaranya, dari perlakuan sesama muslim, dari familinya, ulah-ulah yang kadang-kadang ya merugikan. Ya, seperti dia senyum-senyum, dia terima, dia telan itu. Kaziminal ghaidh. Dia telan kepahitan-kepahitan. Orang yang menelan kepahitan malah tidak pahit. Nah, ini mesti pintarlah. Yang berasa pahit itu apa? Yang tidak mau menelan kepahitan. Jadi ada pahit terus dia. Ketika dia telan, dia tidak dendam, dia selesai, tidak ada masalah. Tidak ada jadi pahit, sudah ditelan. Ada seorang cucu Nabi diberi nama Al-Kazim, pentelan. Nah, itu Musa Al-Kazim, diberi julukan Al-Kazim, tidak pernah marah. Di penjara dia biasa-biasa saja. Dia ditindas dia pada zamannya itu oleh penguasa saat itu. Matinya pun di penjara, diracun di penjara, setelah mayatnya dibuang di jalan. Setelah cucu Nabi ke-6 itu, Musa Al-Kazim, Kazim, dia penelan, sabar, mengalah kepada sama muslim. Kita bahas ini. Jadi yang muttaqin, yang sudah disiapkan ampunan, siapkan surga. Satu tadi yang merinfakkan di kala lapang dan susah. Dua, wal kaziminal ghaidh. Menelan kepahitan, kegetiran. Dia mengalah sama muslim. Dia menyadari Allah ciptakan setan untuk dilawan. Nah, itulah jihad. Galaklah sama setan sana. Saudara suruh itu, musuhmu itu, setan itu, sikat sana. Berani deh lawan tuh, tindas dia. Nah, begitu kan? Suruh lawan setan, aduan lakum, musuhmu itu. Tuhan ciptakan setan untuk kita perangi, kita lawan. Tuhan ciptakan hijab. Apa itu hijab? Pemisah antara kita dengan Allah, yang bikin kita jauh dari Allah. Apa itu? Harta benda dan sebagainya. Silakan jadi hartawan, jadi konglomerat, jangan cintai. Nggak pantas itu mobil dicintai. Nggak pantas benda-benda dicintai. Dimiliki boleh, dipakai boleh, jangan dicintai. Cintai Allah. Allah yang sayang kita. Allah yang bersih makan di perut ibu, di mana saja. Allah yang sayang, Allah yang pelihara. Banyak kejahatan mau kena kita, Allah singkirkan, kita tidak tahu. Nah, dia kirim malaikat jagain kita.
Dia tumbuhkan makanan dari tanah, dari bumi, keluar semua nangka itu. Nangka besar itu seperti bantal ya, bergantung di batang buat kita itu. Semua pepaya, semua diciptakan apa yang kita butuhkan. Kita nikmati, kita katakan enak-enak tanpa pernah berpikir siapa yang bikin enak itu. Sate enak, daging kambing, daging sapi enak. Dari apa itu dagingnya itu? Dari rumput. Terus siapa yang rubah rumput itu jadi daging dan susu? Susu jadi keju lagi. Ada tuh pabrik daging. Rumput di mixer ke mesin gitu. Rumputnya jadi daging dan susu. Tidak ada semua. Itu Allah yang menciptakan itu kita semua. Dialah yang kita tuhankan. Dia yang kita harapkan. Dia yang paling kita hormati. Yang paling kita hormati itu Allah. Yang paling kita cintai Allah. Bila ada yang lain lebih kita cintai, itu syirik. Syirik itu masalah cinta. Surat Al-Baqarah 165 itu. Ada orang yang membuat tandingan terhadap Allah. Tandingan itu dia apa? Yuhibbunahum kahubbillah. Dicintainya seperti mencintai Allah. Tuh mobilnya tergores, hatinya tergores. Cinta ke mobil, cinta ke harta, cinta pangkat, cinta semua. Akhirnya ketika Allah panggil dia mau dibawa kembali kepada Allah, keberatan. Tidak ingin jumpa Allah, nggak mau, dia berontak. Dia masih cintai bendanya. Astagfirullahaladzim. Apa patut itu? Mencintai benda seperti itu. Di situ yang disebut syirik. Seharusnya Allah yang paling dicintai. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman sangat berat cintanya kepada Allah. Semua ini amalan tidak bisa dilaksanakan tanpa cinta. Bagaimana kita bisa memberi? Kalau lapang mudah, ketika susah masih juga mau memberi karena cinta. Cinta pada Allah, cinta kepada hamba-hamba yang miskin. Gitu. Cinta pada Allah pasti cinta suami istri itu, dan suami itu pasti cinta istri, cinta anaknya. Karena ini titipan Allah. Cinta muslimin. Kita kembali yang tadi. Tuhan ciptakan setan untuk dilawan. Tuhan ciptakan hijab untuk disingkirkan. Singkirkan itu cinta-cinta kepada selain Allah. Cinta benda, cinta apa? Singkirkan. Itu sarana, bukan kebutuhan. Kebutuhan sarana, sementara. Yang paling kita butuhkan apa? Ridho Allah, ampunan Allah. Itu nasib masa depan. Itu yang kita butuhkan. Ketenangan hidup. Tidak ada ketenangan tanpa dekat-dekat dengan Allah. Mau di sajadah panjang, sajadah pendek, di situ ada ekstasi. Bukan tablet-tablet haram itu. Dua tadi. Menginfakkan ke lapang dan ketika sempit. Dua, menelan kegetiran, kepedihan, kepahitan, mengalah kepada sesama muslim. Mengalah, dikafirkan, sabar saja. Sabar. Kita ibadah untuk Allah, bukan untuk manusia. Allah yang paling kita hormati. Manusia kita sayangi, hamba Allah. Yang mengkafirkan juga disayang, hamba Allah juga. Mereka sebenarnya orang baik, sangat baik, hanya salah paham. Salah paham atau disalahin paham, dicekok oleh orang lain, kepentingan politik. Mereka tidak sadar sudah menjadi alat politik. Kasihan, sayangi, doain semoga Allah beri hidayah kepada kita dan kepada mereka. Kalau baik, mereka banyak baik, mungkin ibadahnya lebih banyak dari kita. Ya itulah hidup begini memang. Maka itu dipesan wal kaziminal ghaidha, mau menelan pedih, getir, pahit, ada fitnah, ada apa, telan saja. Nanti terbuka semua di akhirat. Terbuka semua. Tidak ada kedok lagi. Tidak ada rahasia lagi. Semua terbuka, telanjang semua. Sabarlah. Ya, menelan. Ya, jadi artinya apa? Diciptakan setan, kita lawan. Diciptakan sampai itu penghalang-penghalang antara kita dengan Allah, tabir-tabir itu, hijab-hijab itu, singkirkan itu, benda-benda. Gunakan benda itu semua, tapi tidak dicintai. Kalau mencintai yang lain, tidak bisa. Bila cinta Allah, putus kepada cinta yang lain. Nah, di situ artinya. Kalau sudah mencinta Allah, sudah tidak ada lagi cinta yang lain. Mencintai orang, mencintai keluarga karena Allah. Mencintai sama muslim karena Allah. Karena cinta pada Allah. Cinta pada Allah, cinta pada Rasul Allah. Cinta pada keluarga Rasul, cinta pada sahabat Rasul. Cinta pada muslimin, umat Rasul, umat Muhammad.
Itu artinya cinta. Tanpa cinta tidak bisa soleh. Tanpa cinta tidak bisa bertakwa. Percayalah. Dasar takwanya apa? Nah, dasar ibadahnya apa? Apakah menyembah surga? Menyembah surga? Tidak. Menyembah pencipta surga. Takut pada neraka? Tidak. Takut kepada pemilik neraka. Beda kan? Apa yang kita butuhkan? Bukan surga, ridho Allah. Kalau dapat ridho Allah, sayang Allah, Anda di neraka pun menjadi di surga. Kalau tidak dapat ridho Allah, masuk sendiri aja ke surga, di neraka juga. Jadi neraka dan surga tidak punya lokasi tertentu. Anda bisa dalam surga bila syarat dapat ridho Allah, dapat maghfirah, ampunan Allah. Di dunia ini pun Anda bisa senang, bisa tidak. Mau senang mau di mana? Pergi ke hotel bintang berapapun, tidak akan senang kalau di hati ini belum ada cinta. Di Gubuk Reotun kalau ada cinta Allah, bahagia. Sudah cinta Allah, tinggal di rumah bagus lagi, ya tambah bagus lagi. Makanan yang enak yang mana? Ya itu yang ada cinta Allah. Anda lihat nasi sama tempe, hanya itu. Tumbuh dari tanah, beras tuh nasi itu ada di hadapan kita, bikin tidak bisa ya. Itu kedelai dari luar negeri tuh, dibawa ke sini capek itu luar biasa. Sudah di hadapan kita. Terima kasih ya Allah. Rezeki darimu. Bismillahirrahmanirrahim. Makan nasi dengan tempe, hati ini ridho, nikmat rasanya. Itu surga itu. Nikmat itu. Binikmati Rabbik, nikmat dari Allah Tuhan. Hati yang indah yang bisa melihat keindahan. Hati yang bersih yang bisa melihat kebersihan. Yang suci bisa mendekat ke yang suci lagi. Tidak mungkin yang kotor bisa dekat yang suci. Baik, Tuhan ciptakan setan untuk dilawan, hijab untuk disingkirkan. Tuhan ciptakan saudara sesama muslim agak nakal, memfitnah, mengganggu, dan sebagainya. Bukan untuk dibenci, untuk dimaafkan. Tuhan ketes kita, mau nggak maafkan dia? Kalau dia tidak ganggu, nggak disuruh maafkan. Kenapa disuruh maafkan? Karena ada pengganggu. Kenapa disuruh minta maaf? Ya karena kita memang udah salah. Kenapa harus menelan kegetiran? Ya memang harus ada itu. Kalau ditelan, kazimin, jadi tidak getir. Yang pahit ditelan, hilang pahitnya. Kalau tidak ditelan, ada terus. Nah, situlah. Kalau Anda mau bahagia, telan saja. Telan. Jangan benci, jangan dendam. Sudah dua itu. Yang ketiga, wal afina anin nas. Apa itu? Afin, dari kata afu, maaf. Pemaaf yang selalu memaafkan kepada sesama manusia. Anin nas, nggak bilang kepada yang muslim loh. Pada sesama manusia lain agama pun Tuhan suruh maafkan. Coba. Indah agama kita ini. Apalagi kepada sesama muslim. Wal afina anin nas. Memberi maaf kepada manusia. Banyak saya nemuin orang-orang, baik di luar negeri maupun di sini. Ustaz, saya dengar itu ceramah banyak, bagus itu Islam itu. Tapi ketika saya lihat manusianya, tidak ada Ustaz. Ustaz, tunjukkan saya di mana itu orang Islam yang sesuai dengan Al-Quran. Di mana Ustaz? Tolong pendengar dan pemirsa bantu saya untuk jawabnya ini. Ada di masjid, nangis-nangis berzikir, iya. Di pasar ada mungkin sedikit. Tapi yang curang dagangannya dikacau-kacaukan, dicampur-campur timbangannya. Di kantor banyak, Ustaz. Ya banyak orang Islam. Yang baik ada, tapi tidak lihat saya. Yang nakal banyak, Ustaz. Dipersulit kita punya urusan. Dibikin lama urusan. Aduh, dia pergi haji Ustaz. Haji dia. Iya dia baik, kita belum lihat baiknya itu. Nah jadi maksud saya ini bagaimana ini? Saya juga bingung ini. Bingung menjawabnya, bingung bagaimana. Pendengar pemirsa bisa bantu saya bagaimana mengatasi ini semua. Mungkin apa saya salah atau benar, coba deh.
apakah kita mesti merubah, bukan merubah ajaran semua tetap, cara berdakwah, tidak orientasi lagi kepada mazhab ini begini, pusinglah kita itu. Jadi gimana? Pemahaman seperti assalamualaikum tadi, dipahami begitu. Mengenal Allah syarat pertama. Mana bisa cinta kalau tidak kenal? Anak-anak diajari mengenal Allah, bukan mengenal tulisan Allah. Nanti menyembah tulisan. Dan Islam itu bukan di mulut. Astagfirullahaladzim. Iman ada dalam pikiran, ada dalam perasaan. Mengenal Allah pikiran. Melihat durian, subhanallah, dibungkus durian lagi pakai duri-duri supaya tidak dilewati hewan. Ya Allah, bagaimana kau sayang pada hambamu, luar biasa ya Allah. Hambamu kami ini menzolimi diri, engkau yang penyayang. Buat nanas di tanah supaya tak habis sama hewan, dikasih pagar berduri itu, daun apa tuh, daun tiang-tiang daun berduri. Nanasnya dikasih juga duri-duri supaya tidak habis hewan untuk manusia. Gimana? Dia memang dakwah itu tidak boleh dipaksa. La yukallifullah. Allah tidak mau orang sholat terpaksa. Kecuali anak-anak sedang kita didik. Tidak ada paksaan. Allah bikin air kelapa manis. Air kelapa tidak maksa buah kelapa menjadi manis. Air laut asin, tidak pernah air laut asin itu memaksa ikan harus asin. Ikan itu tinggal di laut, tidak dipaksa harus asin. Padahal tinggal di negerinya, di laut yang asin itu. Nah itulah demokrasi, lebih dari itu. Jadi jangan memaksa kita ini. Ini hamba-hamba Allah diberi pemahaman. Nah, anakku sayang, kau itu diciptakan oleh Allah, bukan kita. Kita semua diciptakan oleh Allah. Tuhanmu itu Allah yang buat kamu. Ruh kamu sudah ada sejak dulu. Datang di perut mama itu, masuk rahim, dibuatkan badan. Untuk di dunia ini harus pakai badan. Kalau tidak pakai badan nggak ada budaya kita, tidak kelihatan ruhnya. Gerak tuh, badan gerak, padahal yang gerakan cuma ruh. Di perut ibu kau dikasih makan, tidak ada warung situ, tidak ada dapur. Kau tidak punya gigi, apa? Diinfus tuh, di pusar tuh bekas itu. Kalau masukkan natrium glukos itu, kau lahir sediakan susu, ada antibodi lagi di situ. Betapa Allah sayang. Kau belum berdoa, belum sholat, belum kenal, sudah dijamin semua kebutuhanmu. Oksigen disediakan, terus semua dibuat udah. Kau udah besar harus makan-makan yang keras-keras, dibuatin gigi itu. Udah panjang segini, stop. Kamu nggak di stop, panjang terus, tidak bisa. Gimana itu mulutnya nanti? Subhanallah, itulah Tuhanmu. Sampai sekarang kau makan semua daging, susu, semua buatan Allah. Nah, bagaimana nak? Sembahlah itu Tuhan. Sujud. Kebutuhan kita, yang paling kita butuhkan itu Allah. Yang paling kita butuhkan. Siapa lagi? Sudah fakta di perut ibu dia yang jamin. Lahir dia sediakan, sekarang juga. Tidak ada siapapun bisa urus kita. Siapa bisa urus kita? Mau minta selamat sama siapa ntar di alam barzah? Hidup itu, hidup. Siapa yang bisa urus kita nanti setelah mati? Emangnya nggak mati, semua bakal mati. Mau hidup di sini terus? Susah. Mau umur 120, 130 mau? 100 saja udah susah. Di kursi roda atau di ruang gawat darurat tuh. Mana ada? Susah hidup. Tuhan sayang, dimatikan sebelum kita menderita. Kalau kita hidup sampai 200, busuk kita di dalam hidup ini. Tuhan sayang, sudah panggil sana, dipindahkan sana. Hidup lebih senang lagi. Ya, wahai diriku, wahai insan, wahai semua manusia, mari kita sadar. Dunia bukan tempat kita. Kita akan tinggalkan. Ya kan Ustaz, di dunia hasanah, fil akhirati hasanah. Inilah dalil yang disalahgunakan. Di dunia hasanah itu bukan di sunnah senang-senang begitu. Di sunnah itu menjadi orang baik. Hasanah itu artinya baik. Begini, pemaaf, menelan, mengalah. Itu hasanah. Baru hasanah di sana. Janganlah salah gunakan Quran ini.
hidup berakal, mati beriman. Mana bisa itu? Hidup beriman, mati beriman. Ya, akal digunakan untuk beriman. Beriman itu dengan akal, mana bisa beriman tanpa akal? Melihat tulisan Allah itu bisa pakai mata, tapi mengenal Allah dengan akal. Kan sudah saya kasih contoh. Jeruk, bungkus jeruk tuh, bungkus kelapa itu. Aja coba pikir bungkus kelapa itu. Air kelapa, bungkus dagingnya, daging kelapa, supaya nggak bocor, kasih tempurung, supaya tempurung dilempar kelapanya dari atas nggak pecah, kasih serabut. Emang gampang itu. Naik air dari bawah ke atas nggak ada pompa, melawan gravitasi juga. Apa masuk akal semua itu? Tidak, tinggal ucap akal mengatakan subhanallah. Ada berapa triliun kelapa ini di bumi saja, belum di alam lain lagi. Apa buta manusia ini? Tidak pernah berpikir lihat kelapa itu bagaimana, siapa yang bikin, berapa pegawainya itu, bikin tempurung, bikin serabut. Tidak ada pegawai di situ. Habis apa yang ada di situ? Kekuasaan Allah. Tidak ada Allah, tidak ada kelapa itu. Tidak ada lengkeng, tidak ada padi. Kata Allah nggak lihat burung yang terbang. Ketika dia mengkatupkan sayapnya, dirapetin sayapnya dua itu, seharusnya jatuh itu. Tidak jatuh, siapa yang tahan? Allah, subhanallah. Coba pesawat sayapnya patah aja, langsung jatuh. Mana mata ini? Allah bikin mata ini untuk melihat dia, untuk melihat kebesarannya. Apa bingung? Lihat susu, lihat daging, dari rumput yang dipijak-pijak dimasukin ke perut sapi, perut onta kambing, jadi daging dan susu. Tidak habis-habis terus. Sampaikan sekali lagi, kalau Tuhan stop satu saja karet, getah karet di stop Tuhan, bubar semua teknologi ini. Mobil tidak jalan, pesawat tidak terbang, mesin semua berhenti, semua satelit semua berhenti. Semua mesin menggunakan sil dari karet. Apa manusia tidak mau berpikir dengan akal yang murni, yang sehat untuk mengenal Allah? Setelah mengenal, tunduk, hormat kepada Allah. Dan dialah yang paling kita cintai, dia yang paling kita butuhkan, dia yang paling sayang kepada kita, dia yang sangat baik kepada kita. Dialah Tuhan kita, dialah yang kita butuhkan, kita fakir kepadanya. Mari kita sadar. Letih sudah berdebat, letih sudah bekerja, letih semua. Kita tidak betah di dunia seperti ini, tapi bisa betah apabila kita mengingat Allah. Tinggal menunggu jemputan untuk dipindahkan ke alam lain. Suka-suka dialah, mau dipindahkan kemanapun. Kita hanya hamba yang tidak punya apa-apa, tidak bisa daya, tidak apa. Nerimalah. Modal kita hanya doa, hidup hanya mengharap kepada siapa? Tidak ada yang bisa diharapkan. Semuanya mau mati. Presiden pensiun, jenderal pensiun, ustadz juga selesai, mati, semua sakit. Mau harap siapa? Hanya Allah yang kita harapkan. Dialah tumpuan harapan kita, pencipta diri kita, pemilik diri kita. Mari kita sadar, merebut ini, meraih ampunan, insya Allah selamat kita. Tapi sekali lagi saya ulang, kulluh bil hub. Semua itu bisa kita laksanakan dengan cinta. Tanamlah rasa cinta di hati. Belajarlah mengenal Allah. Belajarlah untuk mencintai Allah. Datanglah kepadanya setiap saat. Sujudlah kapan suka, kapan mau, di mana mau. Asal jangan di toilet. Tidak bid'ah. Sujud. Perintah di Quran. Wasjudu, 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 waktarik. Sujud dan mendekat. Sujud. Cukup ya arhamar rahimin. 7 kali. Ya arhamar rahimin. Wahai yang paling penyayang, sayangi aku. Wahai yang ya arhamar rahim, irham anakku. Boleh, pakai bahasa Indonesia pun boleh. Yang maha pengasih penyayang, sayangi anakku, sayangi suamiku lagi kerja itu. Ya Allah, sujud. Lagi masak berhenti dulu, sujud. Di ubin pun tidak apa-apa. Ya arhamar rahimin, irham istriku. Ya arhamar rahim, irham itu lagi sakit di rumah sakit saudaraku. Sujud. Tuhan itu ya dituhankan. Dituhankan. Didatangi sering-sering. Dijadikan tumpuan harapan, tempat curhat,
meminta, mengharap dan sebagainya. Beruntunglah orang yang menuhankan Allah. Beruntung yang menuhankan Allah. Tuhankan. Tuhankan tiap saat, di mana saja. Tuhankan Allah. Jalanan macet, duduk, tuhankan Allah. Menunduk sebentar. Merasa Allah sedang memandang, berbicara. Ya Allah ya Karim, Allah, 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 Allah. Ya. Semua itu mengingat, arti zikir itu mengingat. Ingat. Kita kan sering ghafil. Yang bahaya tuh ghafil. Jalan hidup tidak ingat Allah. Ingat Allah sedang ngawasi kita, Allah sayang kita, Allah lindungi kita. Sini merasa manja, kadang merasa malu. Nah, hormat pada Allah. Yang paling dihormati Allah. Yang paling malu kita kepada Allah. Malu kepada Allah. Kurang bersyukur. Rezeki alhamdulillah. Begitulah kita bina diri kita. Tidak punya apa-apa. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Diriku kepunyaan Allah, milik Allah, kepadanya kembali. Bukan ke surga kembali, ke neraka ke surga nanti dulu. Kembali kepada Allah. Ingat, Allah Maha Suci. Yang bisa kembali dekat, disayang, yang suci juga. Yang kotor tidak bisa kumpul dengan yang suci. Bila dia muslim, hatinya masih kotor, masih sombong, masih merasa paling benar. Dicuci di sana. Nangis-nangis, itu menjadi pensucian. Guling-guling menyesal, itu pensucian. Setelah suci, baru ketemu Allah. Bukan lihat zatnya ya, ketemu yang penting. Bagaimana ketemunya, lihat aja nanti. Baru ke surga. Nah, begitu. Kita tidak bikin diri kita. Kita tidak tahu kita dulu dari mana, bagaimana. Di perut ibu ngapain juga dia nggak tahu. Profesor pun nggak tahu dia lahir bagaimana waktu saat dilahirkan. Apalagi kita profesor aja nggak tahu dia dilahirkan gimana. Tidak ada jalan lain. Menyerah. Maaf. Kalau saya mau sholat, berdiri, tangan kedua atas, menyerah. Apa ini? Menyerahkan diri kepada Allah. Menyerahkan urusan kepada Allah. Ya Allah, saya lemah, tidak bisa apa-apa. Saya sudah ikhtiar, sakit saya sudah berobat, dagang saya sudah, untuk kerja atau apapun sudah, ya Allah. Kini aku pasrah, aku serahkan kepadamu, aku menyerahkan diriku kepadamu, milikmu, dan semua urusanku, keluargaku, ku serahkan padamu kembali, ya Allah. Itu. Billah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah. Allah Maha Suci. Sebelum kembali, sucikan diri, sucikan diri. Jangan pulang kepada Allah kotor, nggak bisa dekat. Antum, baju kotor dicuci, badan kotor mandi, hati kotor tidak minum sabun, tidak. Itu menelan yang pahit, mengalah, memaafkan orang, buang dendam, buang sombong, buang benci. Kita kecil, yang kuat pun lemah. Ustaz pun yang punya ilmu sedikit, apa yang kita tahu, itulah banyak hal lain yang kita tidak tahu, ustaz-ustaz lain lebih tahu. Begitu sebenarnya. Tidak mungkin kita Allah tahu semua, astagfirullahaladzim. Tidak. Banyak kita tidak tahu. Apa yang kita tahu itulah sekedarnya. Bersihkan, tidak ada sombong, tidak ada benci, tidak ada dendam. Itulah muslim. Bersih hati, ketemu suci yang Maha Suci. Surga juga suci, selesai. Yang penting, saya juga mau belajar mengenal Allah, mau belajar mencinta Allah, mau belajar mensucikan pikiran, tidak ngeres otak ini, tidak punya rencana busuk apalagi jahat, tidak punya perasaan benci dendam, berencana mau jeblok, astagfirullahaladzim. Pemirsa dan pendengar, itulah insya Allah kita berusaha. Ibadah mensucikan hati. Kita sucikan hati kita. Kita maafkan semua saudara yang salah. Dan mohon mereka juga maafkan kita. Tentu kita juga banyak kesalahan. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang lurus, jalan yang diridhai. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.